Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Laila dengan NIM 2301718. Di video kali ini saya akan menjelaskan sinopsis dari novel Partikel karya D. Lestari dan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Jadi, selamat menikmati dan menonton video ini. Dadah. Novel Partikel menceritakan pengalaman dari seorang anak perempuan yang ajaib yang memiliki berbagai keunggulan yang bernama Zahra Amelia. Zahra memiliki seorang ayah yang bernama Firas. Beliau merupakan ahli mitologi yang memiliki ilmu pengetahuan serta mendidik dan mewariskan ilmu pengetahuannya tersebut kepada Zahra tentang misteri yang berada di alam semesta ini di dalam makhluk yang bernama Fungi. Firas menyimpulkan Fungi sebagai makhluk yang paling tua sekaligus induk dari seluruh makhluk hidup di bumi ini. Cerita novel Partikel berawal dari sepasang suami istri yang bernama Firas dan Aisyah. Mereka hidup dengan harmonis di wilayah Bogor, tepatnya di Kampung Batu Luhur. Orang tua Aisyah merupakan orang tua angkat dari Firas, dan Aisyah juga merupakan adik angkat dari Firas. Pernikahan mereka ini tidak direstui oleh ayah dari Aisyah. Dari pernikahan Firas dan Aisyah, lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Zahra. Firas melihat di dalam diri Zahra ada sesuatu yang spesial, sehingga ia membesarkan, merawat, dan mendidik Zahra seorang diri tanpa ia sekolahkan. Perjalanan Zahra dimulai dengan kegiatan belajar di alam bebas dengan Firas sebagai gurunya, yang pada saat itu umur Zahra belum genap 15 tahun, tetapi ia sudah diberitahukan tentang pengetahuan-pengetahuan tentang asal-usul manusia, hakikat dalam sebuah agama, dan penelitian tentang makhluk yang bernama Fungi. Ketika usia Zahra 17 tahun, ayahnya, yaitu Firas, menghilang. Setelah beberapa minggu mencari keberadaan Firas, semua orang sudah menyerah, tapi tidak dengan Zahra. Berbekal dengan jurnal penelitian ayahnya, Zahra mulai mencari. Di dalam jurnal tersebut, Zahra menemukan gambar-gambar alien, yaitu alien yang telah ditemui oleh ayahnya. Pada saat ulang tahun Zahra yang ke-17, Zahra mendapat kiriman sebuah kamera dengan merek ternama. Kabarnya, kamera tersebut limited edition yang hanya ada 300 buah di seluruh dunia. Zahra tidak tahu siapa pengirimnya, tetapi Zahra yakin bahwa kamera tersebut berhubungan dengan ayahnya. Karena sebelum Firas menghilang, beliau berjanji kepada Zahra akan memberikan kamera yang bagus sebagai hadiah ulang tahun Zahra yang ke-17 tahun. Zahra pun mencari siapa pengirim kado ulang tahunnya tersebut. Di dalam proses mencari itu, Zahra melewati berbagai banyak peristiwa dalam proses pencarian tersebut, sehingga Zahra bertemu dengan Bapak Simon Herdiman sebagai pemilik dan pengirim kamera yang dipegang oleh Zahra sekarang. Bapak Simon Herdiman merupakan teman dari ayahnya Zahra. Akan tetapi, ayahnya Zahra dan Bapak Simon tidak pernah bertemu secara langsung. Mereka hanya berkomunikasi lewat telepon dan lewat media internet. Pencarian terhadap ayahnya berakhir dalam ritual iboga. Dalam ritual ini, Zahra harus memakan ramuan yang berasal dari salah satu jenis makhluk Fungi untuk bisa memasuki dimensi lain, yaitu dunia arwah. Ia di sana akan memastikan apakah ayahnya berada di sana atau tidak. Ritual tersebut berhasil. Zahra mendapatkan kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembiranya yaitu Zahra tidak menemukan ayahnya di sana, yang artinya ayahnya masih hidup. Tetapi kabar buruknya, ia bertemu dengan kakeknya. Setelah sadar dan kembali ke dunia sebenarnya, Zahra langsung menelpon adiknya yaitu Hara untuk menanyai apakah informasi yang ia dapat dari ritual iboga tersebut benar. Dan ternyata kakeknya baru saja meninggal. Nah, itu baru sinopsis secara singkat dari cerita novel Partikel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang berada atau yang terdapat dalam novel Partikel. Nah, yang pertama kita bahas dulu unsur intrinsiknya. Dalam unsur intrinsik terdapat tema. Tema dari
Novel partikel yaitu menceritakan tentang perjuangan atau perjalanan seorang anak perempuan yaitu Zara untuk mencari keberadaan ayahnya dengan menjelajahi dunia dengan berbekal penelitian ayahnya tersebut dan mengabdikan diri sebagai fotografer. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Di dalam novel partikel ini terdapat beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Zara. Zara memiliki karakter yang pemberani, mandiri, peduli, setia kawan, penyayang, serta memiliki hobi fotografi. Yang kedua, tokoh ayah Zara yaitu Firas. Beliau memiliki karakter yang ambisius, terobsesi terhadap makhluk bumi, dan pecinta alam. Yang ketiga, ibu Zara yaitu Aisyah. Beliau memiliki karakter yang baik, tegas, optimis, perhatian, cantik, dan serta memiliki pemahaman agama yang luas. Yang keempat, yaitu Hara, merupakan adik dari Zara. Ia memiliki karakter yang tegas, patuh, serta penyayang dan bersifat dewasa. Yang kelima, tokoh Ahbah, yaitu kakek dari Zara. Beliau memiliki karakter yang baik, tegas, dihormati, dan mau mengabdi. Beliau merupakan ayah dari Aisyah, ibu Zara, dan merupakan ayah angkat dari Firas, yaitu ayah dari Zahra. Tokoh keenam yaitu Umi, merupakan nenek dari Zara. Umi merupakan ibu dari Aisyah dan ibu angkat dari Firas. Umi memiliki karakter yang tegas, baik, paham agama, dan optimis. Tokoh selanjutnya yaitu Koso. Koso merupakan teman dari Zahra. Ia pandai berolahraga, memiliki karakter yang baik tetapi mengkhianati Zahra dengan berpacaran atau selingkuh dengan pacar Zahra. Selanjutnya tokoh Pakas. Tokoh Pakas ini berkarakter sebagai seorang yang baik, pendengar yang baik juga, serta penyayang, suka tolong-menolong, dan juga merupakan seorang fotografer. Tokoh Asep. Asep merupakan orang yang berambut keribu dan berbadan kurus. Karakternya orang yang baik dan juga suka tolong-menolong atau membantu. Selanjutnya itu tokoh Strom. Ia merupakan pacar dari Zara. Ia memiliki karakter yang penyayang, romantis, dan berkarisma. Tetapi ia juga berkhianat karena ia berselingkuh dengan teman baiknya Zara, yaitu Koso. Tokoh Paul. Paul merupakan seorang fotografer juga. Ia memiliki karakter yang baik, penyayang, peduli, ramah terhadap sesama. Selanjutnya tokoh Zack. Ia merupakan teman dari Zara yang memiliki karakter yang ramah, baik, dan ceria. Selanjutnya Gary Anderson. Ia merupakan fotografer juga dan teman dari Paul. Ia memiliki karakter yang ramah, baik, rapi, dan juga penakut. Selanjutnya Ibu Inga. Ibu Inga memiliki karakter yang baik, penyayang, perhatian terhadap sesama. Pak Simon. Pak Simon memiliki karakter yang baik, tegas, bijaksana, dan kaya. Pak Simon merupakan teman dari ayah Zara, yaitu Firas. Tokoh terakhir yaitu Hawkeye. Ia merupakan seorang yang baik, ramah, dan rela berkorban. Ia merupakan orang yang membantu Zara untuk bisa masuk ke dimensi lain, untuk bisa mencari ayahnya. Di unsur intrinsik terdapat juga yaitu latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yang pertama yaitu Bogor. Ini dibuktikan dengan percakapan yang berada dalam novel partikel, yaitu kami tinggal di kota Bogor, dekat kampung kecil yaitu Batu Luhur. Percakapan tersebut berada dalam novel partikel halaman 10. Latar tempat yang kedua yaitu Bukit Jambul. Ini dibuktikan dengan percakapan yaitu perjalanan ke puncak Bukit Jambul merupakan ujian terbesar dari ayah selama 12 tahun hidupku. Ini dibuktikan dalam novel partikel halaman 69. Latar tempat yang ketiga yaitu London. Ini dibuktikan dengan percakapan, kupikir semua ini cukup untuk menghadapi dinginnya London. Ini dibuktikan dalam halaman novel partikel yaitu 315. Selanjutnya latar waktu. Yang pertama pagi hari. Ini dibuktikan dengan percakapan, esok harinya setelah kematian adik, rumah kami akan menjadi rumah duka.
pada halaman novel partikel yaitu 47. Malam hari. Ini dibuktikan dengan percakapan malam harinya. Ayah mengantarku dengan cerita pengantar tidurnya. Dalam novel partikel halaman 21. Yang ketiga, latar suasana. Yang pertama, panik. Ini dibuktikan dalam percakapan. Panik, ayah merampas jamur itu dari tanganku. Dalam novel partikel halaman 39. Yang kedua, yaitu marah. Ini dibuktikan dengan percakapan ayah memanting pintu itu. Dalam novel partikel halaman 41. Dalam unsur intrinsik terdapat juga alur. Alur dalam novel partikel yaitu mempunyai alur yang campuran atau alur maju mundur. Dalam unsur intrinsik juga terdapat sudut pandang. Dalam novel partikel ini terdapat dua sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama yaitu Zara sendiri atau aku yang menceritakan pengalaman atau peristiwa yang dialaminya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga atau pengarang yaitu Delestari sendiri. Ia mengetahui segala sesuatu yang terjadi atau peristiwa yang terjadi kepada seluruh tokoh. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel partikel ini adalah gaya bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga dalam percakapannya ada juga bahasa Inggris, serta penambahan bahasa dari bahasa ilmiah seperti dari bahasa biologi dan fisika. Yang terakhir, amanat. Amanat dari cerita novel partikel ini yaitu jangan memaksakan kehendak, jadilah orang yang paham agama dan taat pada agama, serta jadilah orang yang setia kawan, tolong menolong dan rahmah, dan cintailah alam. Nah, selanjutnya kita bahas unsur ekstrinsik dari novel partikel. Dalam unsur ekstrinsik terdapat latar belakang pengarang atau penulis. Delestari merupakan nama dari Dewi Lestari. Ia lahir di Bandung tanggal 20 Januari 1976. Ia memulai debut dalam dunia sastra melalui novel Supernova yang berjudul Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh pada tahun 2001. Dan selanjutnya karya beliau yaitu yang berjudul dengan Akar tahun 2002, Petir 2004, dan Partikel 2012, serta Gelombang tahun 2014. Selanjutnya nilai agama. Dalam novel partikel, nilai agamanya yang terkandung itu ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau tidak ada Tuhan, maka seluruh isi dan makhluk yang berada di alam semesta ini pun juga tidak ada. Yang terakhir, nilai sosial. Perilaku sosial merupakan perilaku yang tahu sikap, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga mementingkan kepentingan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri di dunia ini, tetapi juga harus bersosialisasi dengan makhluk lain. Tidak hanya diajukan kepada manusia, tetapi juga diajukan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan singkat dari sinopsis serta unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel partikel karya Delestari. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.